Hai Sobat UKMD, welcome to YouTube channel Unit Kegiatan Mahasiswa Disabilitas Universitas Pamulang. Ketemu lagi nih sama aku Aini Duha Hidayah dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra. Aku harap kalian gak bosen ya sama aku. Dan di video kali ini aku mau nunjukin sama kalian, mau menepati janji lah ya, lebih tepatnya mengenai gimana sih cara menjawab pretest atau posttest. Kalau kemarin kan udah tuh dengan tipe soal pilihan ganda. Nah, terus mungkin teman-teman nanya, itu kan soal yang pilihan ganda ya, terus gimana nih kalau dosen ngasih soal yang bersifat esai atau isian? Nah, aku akan nunjukin gimana cara ngerjainnya di video kali ini. Jadi buat temen-temen jangan lupa tonton sampai habis, dan yang belum subscribe dulu channel ini supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Yang pertama, aku nggak bosen ngingetin sama kalian mengenai step-stepnya itu. Jadi caranya, kalian masuk dulu ke browser yang biasa kalian gunakan, entah itu Google Chrome, Mozilla, atau apapun itu, senyamannya kalian aja. Lalu setelah itu tekan Alt D, tuliskan Mentari Unpam, lalu Enter. Setelah itu, telusuri pakai heading atau huruf H sampai ketemu yang paling atas Mentari Unpam, lalu di enter. Setelah itu tekan huruf E sampai dia minta username atau NIM kalian. Nah, masukkanlah itu NIM kalian, tentunya dengan menekan tombol enter terlebih dahulu ya. Setelah itu tap satu kali, atau kalau mau memunculkan kata sandi di tap 2 kali, lalu setelah itu shift tab lagi sampai dia minta kata sandi, lalu enter. Terus tuliskan kata sandinya di situ. Setelah itu tab sampai ada kata masuk, lalu di enter. Nah, setelah itu kalian boleh telusuri pakai panah atas atau bawah, atau boleh juga menelusuri pakai huruf B mengenai fitur atau menu-menu apa aja yang ada di Mentari Unpam tersebut, seperti itu. Nah, karena Mentari Unpam aku udah ada di layar depan laptop atau di desktop, aku mau langsung aja ya. Sebentar, aku mau perlambat dulu speech-nya. Menit 95, menit 90. Biar kalian gak bingung ya guys. Menit 65, menit 60. Oke, segini cukup ya. Desktop list, Word 14 of 17. Aku mau langsung aja tekan huruf M, Mentari Unpam. Mentari Unpam 10 of 17. Aku enter. Mentari Unpam jendela. Mohon maaf, ini tadi aku layarnya masih aku matiin. Mungkin buat teman-teman yang totally blind gak akan ngaruh, tapi mungkin buat teman-teman yang visionnya masih cukup baik mungkin perlu lihat visual. Nah, ini udah aku terangin, udah aku nyalain layarnya, dan tampilannya kayak gini ya guys visualnya, karena sebelumnya aku udah login dan belum logout, jadi ini udah langsung masuk di e-learning aku. Aku mau langsung menelusurinya pakai huruf B, mau cari mata kuliah yang mau aku kerjain pretest atau posttestnya, dalam hal ini aku mau ngerjain posttest ya. Klik buka menu, CTRL-B, tombol, dashboard, tombol, klik tombol open, lihat tombol, calendar academy, Palination Navi, page 1, tombol, go to next page, Palination Navi, page 1, go to next page, list with 11 items, leksikografi, bahasa Indonesia 0, linguistik forensik 07 site 001, tombol, bahasa, sastra, dan media 07 site, bahasa, sastra, dan agama 07 site 001, tombol, bahasa, sastra, dan politik 07, postkolonialisme 07 site 001, tombol. Nah, ini aku mau enter postkolonialisme. Tombol, Mentari Unpam dokumen, out of list kosong. Lalu aku langsung aja tekan huruf H atau heading. Klik channel. Nah, seperti yang pernah aku bilang di video sebelumnya, aku nggak pernah bosan juga ngingetin mengenai hal ini. Setelah kalian ketemu general, pastikan kalian harus cek pakai panah atas terlebih dahulu. Tombol. Nah, kalau di panah atas ada kata tombol, itu pastikan harus di enter terlebih dahulu. Tombol. Kenapa? Karena biar dia ngomong. Setelah kalian tekan general, kalau kalian nggak tekan itu, kalian ketika klik pertemuan 1, pertemuan 2, atau seterusnya, terus enter, dia nggak akan ngomong silakan selesaikan posttest terlebih dahulu, silakan kerjakan forum diskusi terlebih dahulu. Dia nggak akan ngomong kayak gitu, makanya itu harus di enter dulu gitu. Oke, langsung aja kita tekan huruf H lagi. Kita cari pertemuan yang mau dikerjain ya.
Klik tablet pertemuan 1. Klik tablet pertemuan 2. Nah, aku mau ngerjain pertemuan kedua. Alert, silakan selesaikan post test terlebih dahulu. Nah, dia akan ngomong kan, silakan selesaikan post test terlebih dahulu. Ini bisa telusuri pakai tab, bisa telusuri juga pakai panah atas bawah. Karena aku mau nunjukin sama kalian, jadi nggak akan ada yang aku skip. Aku mau telusuri pakai panah atas atau bawah. Section. Pretest. Pretest. Pemisah. Nah, jawablah soal pretest berikut dengan benar, Bang. Ini udah ya. Sebenarnya pada dasarnya tuh sama ya guys, cara ngerjain pretest atau post test. Baik itu dengan tipe soal esai atau pilihan ganda, cuma yang membedakan itu kalau soalnya itu bersifat esai atau isian, dia nggak akan memunculkan nilainya. Jadi nanti yang dia tampilkan di akhir itu hanya statusnya sudah mengerjakan kuis dengan waktu lama pengerjaannya berapa menit, lalu di hari dan tanggal kalian ngerjain pretest atau post test tersebut gitu guys. Tombol kuis. Kita Buku ISBN. ini Pemisah. ya. No content. Video ajar. Pemisah. No content. PowerPoint. Pemisah. No content. Artikel riset. Pemisah. No content. Materi lainnya. Pemisah. No content. Forum diskusi. Nah, ini forum diskusi. Pemisah. Silakan jawab soal diskusi dengan benar dan tepat waktu, Bang. Tombol forum. Ini udah aku Penugasan jawab. struktur. Pemisah. No content. Nah, seperti biasa ya, no content itu berarti nggak ada tugas, nggak ada modul atau materi yang dilampirkan oleh dosen. Post test. Pemisah. Silakan jawab soal berikut dengan benar, Bang. Tombol kuis. Nah, tombol kuis. Ini langsung aja kita enter. Tidak dikenal. Mentari upamdu. Kerjakan kuis tombol. Tab sekali, kerjakan kuis ya, terus enter. Nah, Kembali tombol. Which text editor? Editor editing area. Main sunting multiline kosong. bentar, ini udah langsung masuk ya. Coba kita pastikan dengan menekan Shift H. Cap H. Mohon maaf, Cap H. ini. Tombol kembali. Next. Post kolonial. Nah, Shift H, mohon maaf, Shift H. Kita baca dulu soalnya. List with 1 item 1. Apa yang dimaksud dengan postkolonialisme? Nah, apa yang dimaksud dengan postkolonialisme? Cara jawabnya, kita tap sekali. Next tombol. Ini next ya. Setelah itu kita Shift. Which text editor? Editor editing area. Main sunting multiline kosong. Kita tulis jawaban kita di sini. Nah, jadi gini. Ya, karena sebelumnya Mentari itu sempat maintenance lama banget. Jadi untuk biar nggak nyari-nyari lagi soalnya, jadi aku punya cara tersendiri. Jadi aku ngumpulin dulu aku salin dulu soalnya untuk baca-baca sekaligus mempersiapkan jawabannya. Dan jawabannya itu aku tulis di Word terpisah untuk menghindari kalau Mentarinya maintenance, kita nggak perlu lagi cari-cari jawaban. Jadi kita tinggal copy paste aja apa yang kita mau jawab gitu. Ini aku nggak ngajarin kalian nyontek ya, ini cara aku, dan mungkin kalian punya cara tersendiri, itu bebas aja. Karena aku udah mempersiapkan jawabannya, jadi aku mau buka Alt Tab dulu, mau ke Word. Document 1 Word kolom 33 Alt 4. Nah, Document 1. ini Postkolonial. ini aku udah nyiapin jawaban. Postkolonialisme adalah cara berpikir dan pendekatan kritis yang menyoroti warisan penjajahan, terutama bagaimana kolonialisme membentuk identitas, budaya, politik, dan hubungan kuasa hingga setelah negara dijajah merdeka. Ia berusaha mengungkap ketidakadilan, dominasi, dan stereotip yang ditinggalkan kolonialisme, sekaligus memberi ruang bagi suara, pengalaman, dan perspektif yang dulu terpinggirkan. Nah, jawaban aku untuk nomor 1 ya. Postkolonial. Jadi aku mau langsung aja cut, karena ini hanya untuk catatan sementara. Postkolonial, penjajahan, hubungan kuasa, ketidakadilan, dominasi, ruang bagi suara, pengalaman, dan kolonialisme adalah penguasaan langsung. Kolonialisme adalah penguasaan, ruang bagi suara, pengalaman, dan perspektif yang dulu terpinggirkan. Ruang bagi suara, pengalaman, dan perspektif yang dulu terpinggirkan. Selected. Nah, nggak bisa dia. S. Mentari upam dari 1 kolom 22 Alt 4. Ini Mentari. kembali lagi ke Mentari. Tombol next. Which text editor? Editor editing area. Main sunting multiline kosong. Jawabannya di sini. Paste. Nah, Dominasi dan terpinggirkan. lalu langsung aja next ke jawaban berikutnya. Tombol next. Next tombol. Ke soal berikutnya, mohon maaf. Nah, kita coba pakai huruf Shift H lagi. Postkolonial. Jelaskan perbedaan antara kolonialisme dan kolonialisme, Bang. Lalu panah bawah. Nah, kayak gitu untuk baca soalnya. Document 1 Word baris 1 kolom 22 Alt 4. Kita Alt Tab lagi untuk lihat jawaban kita. Kolonialisme adalah penguasaan langsung suatu bangsa atas bangsa lain melalui penjajahan. Selected. Fisik, penaklukan wilayah, dan eksploitasi sumber daya secara terang-terangan. Sementara selected. Itu, kolonialisme berlangsung setelah era kemerdekaan, ketika negara kuat tetap. Selected.
Mendominasi negara bekas jajahan lewat cara halus seperti ekonomi, politik, budaya, dan selected. Media, tanpa harus hadir dengan kekuatan militer atau pemerintahan langsung selected. Kolonialisme adalah praktik kolonial. Nah, Cut. kayak gini. Lalu balik lagi ke Mentari 6 baris 1. mentari. Press tombol. Mix text editor. Editor editing area. Ini kalau pref Tombol ini pref tombol. biasa ya untuk kembali ke jawaban sebelumnya. Lalu kita langsung aja shift tab. Mix text editor. Editor editing area. Lalu Mention multi line kosong. kita di Paste. sini. Nah, setelah itu kita Tombol pref. Next next tombol. lagi karena ini ada 5 soal ya, dan ini kita mau masuk ngerjain soal nomor 3. Shift H, Postkolonial. panah bawah untuk baca soalnya. Apa yang dimaksud dengan istilah kolonialisme? Nah, aku mau balik lagi ke dokumen Word. Document 1 Word document. Kolonialisme adalah praktik penguasaan suatu bangsa atas bangsa lain dengan care selected, menaklukkan, menguasai wilayahnya, dan mengeksploitasi sumber daya alam maupun selected manusianya untuk kepentingan penjajah. Tujuannya biasanya memperluas kekuasaan selected, memperkaya negara penjajah, dan mengendalikan politik serta budaya di wilayah yang selected. Dijajah selected. Cut. Mentari. Press tombol. Mix text editor. Editor editing. Paste. Sebenarnya ini caranya kayak gitu-gitu terus, cuman aku mau nunjukin sesuatu di akhir. Nanti sekalian aku jelasin di video ini. Tombol pref. Press. Next tombol. Kita ke nomor 4. Postkolonialisme. Jelaskan ada berapa jenis postkolonialisme. Oke. Document dalam kajian teori post menjadi beberapa. Ada postkolonial representasi ada postkolonialisme neokolonial dalam hubungan ada juga postkolonialisme kolonialisme. Jadi tidak ada jumlah yang baku. Homi Bapha dan gaya Trispivak memberikan ragam pendekatan yang kemudian Homi Bapha dan gaya Trispivak memberikan ragam pendekatan. Jadi tidak ada jumlah yang baku, tetapi para pemikir postkolonial seperti Edward Said Unselected. Jadi tidak ada jumlah yang baku, tetapi para pemikir postkolonial seperti Edward Said selected. Homi Bapha dan gaya Trispivak memberikan ragam pendekatan yang kemudian dianggap selected sebagai jenis-jenis postkolonialisme selected. Cut. Mentari. Press tombol. Mix text editor. Editor. Paste. Tombol press. Next tombol. Press tombol. Mix text editor. Editor editing area. Mention multi line ragam pendekatan yang tombol letter jawaban maksimal 500 karakter. Press tombol. Nah, kalau ada jelasan, kalau ada kayak gini gimana? Ya udah kita tinggal pangkas aja jawaban kita, nggak usah sepanjang itu. Mix text editor. Editor editing area. Mention. Jadi tidak ada set Homi Bapha dan gaya Trispivak. Jadi tidak Edward set campur. Jadi koma. Jadi Nih aku mau pangkas aja sampai di sini. Unselected. Kosong. Line feed. Titik. Kosong. Nah, Tombol pref. Letter jawaban maksimal 500 karakter. Press tombol. itu pun masih ada, tapi ya udah coba aja kita next ke soal terakhir. Next tombol. Postkolonialisme. Apa yang kalian pahami terkait postkolonialisme? Document yang saya pahami postkolonialisme adalah cara melihat dunia yang berfokus pada dampak selected. Kolonialisme setelah masa penjajahan berakhir, yang mengkritisi bagaimana warisan kolonial selected masih membentuk cara berpikir, identitas, budaya, politik, hingga hubungan antar bangsa selected. Postkolonialisme juga memberi ruang bagi suara masyarakat yang dulu terpinggirkan serta selected, menantang dominasi dan ketidakadilan yang tersisa dari praktik kolonial selected. Pinggirkan serta menantang dominasi dan ketidakadilan yang tersisa dari praktik kolonial selected. Ini kita Cut. lihat. Kosong. Nah, karena ini jawaban semua udah aku pindahin di mentari di kolom post test tadi. Ini aku mau tutup aja. Microsoft Word John Save tombol Alt N. Oke. Press tombol. Mix text editor. Edit. Kita langsung Paste. taruh jawabannya di sini. Titik. Kosong. Lalu Tombol pref. Press tombol. langsung aja Selesai tulis tombol. kita klik tab 2 kali ya. Kan ini Press tadi tombol. yang pertama itu pref. Lalu Selesai kuis tombol. kita klik aja selesai kuis lalu enter. Dialog. Ya tombol. Tombol ya. Tombol Nah, tidak. ini ada kotak dialog. Apakah Anda yakin ingin menyelesaikan kuis? Tombol tidak. Langsung Tombol ya. kita iya, enter. Mentari utama. Klik tablet pemisah. Tombol buka menu. CTRLB. Seperti biasa kita coba cek ke huruf E. Klik tablet cari peserta. Nama nim. Shooting. Ini udah pernah juga aku jelasin di video sebelumnya yang waktu pretest atau post-test yang bersifat pilihan ganda. Ini buat nyari entah nama kita atau nama teman kita buat mengetahui siapa dia udah ngerjain belum sih, dengan waktu berapa lama, kayak gitu-gitu. Jadi kita langsung aja ke panah atas. List data peserta. Tombol kerjakan kuis. 27 menit 13 detik. Nah, ini waktu kita ngerjain kuis ya, 27 menit. Waktu penyelesaian. Selasa 16 September 2025 pukul 10:03 AM. Nah, Selesai. Tanda kurang. terusnya selesai. Ini ya, seperti yang aku bilang, dia nggak ada nilainya. Kalau yang pilihan ganda baru ada nilainya. Sudah mengerjakan kuis grade. Nah, kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya cara mengerjakan pretest atau post-test dengan tipe soal yang esai atau yang pilihan ganda. Nah, sekarang aku mau nunjukin sekalian nih sama kalian gimana sih cara mengerjakan kuesioner. Nah, karena di Mentari Unpam ini di mata kuliah yang bersifat daring, kita akan dianggap hadir di sistem kalau kita udah mengerjakan sampai kuesioner. Langsung aja ya. Kita heading. 2 postkolonialisme 071001 Lalu ke panah bawah. List with 3 items tombol dashboard. Tombol courses. Nah, kita pilih tombol courses ini, kita enter.
kayak balik lagi ke awal sih, kita cari pertemuannya lagi. Klik tabel general. General. Tombol. Nah, pastikan yang di atas general itu di enter. Tombol. Mentari upam. Lalu heading cari pertemuan 2 karena yang tadi dikerjain kan pertemuan 2 ya. Klik tabel general. Klik tabel pertemuan 1. Klik tabel pertemuan 2. Nah, lalu enter. Kita tap aja Quiz tombol. sampai ketemu kuesioner. Forum tombol. Quiz tombol. Kuesioner tombol. Nah, lalu di enter. Ini ada 10 pertanyaan kayak evaluasi untuk dosen gitulah. Tabel width 11 rows and 2 columns. Baris 1 kolom 1 no. Nah, telusuri aja pakai panah bawah, dia sifatnya tabel. Kolom 2 kuesioner. Klik tabel baris 2 no kolom 1 1. Kuesioner kolom 2 dosen melaksanakan perkuliahan secara daring sesuai jadwal yang ditentukan pada kalender akademik. Jawaban. Radio button not checked. Nah, untuk nyentangnya ini bisa pakai tombol spasi. Ya radio Nah. button checked. Checked. Nah, udah kan? Lalu Ya. ke Radio button berikutnya. not checked. Tidak. Klik tabel baris 3 no kolom. Kuesioner kolom 2 dosen menggunakan learning management system LMS Unpam dalam perkuliahan daring. Jawaban. Radio button not checked. Nah, ini udah dicek, tapi kenapa dia nggak bunyi? Berarti ceknya harus 2 kali. Checked. Nah, kayak gitu. Kemarin ada yang masih mengeluhkan soal ini ya. Kalau dicek sekali dia nggak bunyi cek atau centang, berarti harus 2 kali. Dicoba-coba aja sampai bisa. Karena kadang ada yang dicek sekali, dicentang sekali dia udah langsung bunyi, ada juga yang enggak gitu. Ya. Radio tidak. Klik tabel baris 4 no kolom 1 3. Kuesioner kolom 2 dosen mengarahkan mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar yang telah diunggah di LMS Unpam baik buku, ajar dan video pembelajaran. Jawaban. Radio button not checked. Checked. Nah, ini aku pakai space 2 kali ya, karena dia sekali aja nggak cukup. Ya. Radio button not tidak. Kosong. Klik tabel baris kuesioner. Jawaban. Radio button not checked. Checked. Ya. Radio button tidak. Klik tabel baris kuesioner. Jawaban. Radio button not checked. Checked. Ya. Radio button tidak. Klik tabel baris kuesioner sehingga jawaban. Radio button not checked. Checked. Nah, kayak Ya. gitu. Radio button not checked. Tidak. Kosong. Klik tabel baris 8 no kolom 1 7. Kuesioner kolom 2 dosen memberikan respon kepada mahasiswa dengan baik pada ruang diskusi di LMS Unpam. Jawaban. Radio button not checked. Checked. Gitu. Ya. Radio button not checked. Tidak. Klik tabel baris 9 no kolom 1 8. Kuesioner kolom 2 dosen memberikan respon kepada mahasiswa secara intensif sesuai Unpam. Jawaban. Radio button jawab Unpam. Dosen memberikan respon kepada mahasiswa secara intensif sesuai jadwal pada ruang diskusi di LMS Unpam. Jawaban. Radio button not checked. Checked. Ya. Radio button not checked. Tidak. Kosong. Klik tabel baris 10 no kolom 1 9. Kuesioner kolom 2 dosen memberikan refleksi dan simpulan di akhir diskusi dalam ruang diskusi di LMS Unpam. Jawaban. Radio button not checked. Ya. Radio button not checked. Tidak. Klik tabel baris 11 no kolom 1 10. Kuesioner kolom 2 dosen melihat kehadiran mahasiswa pada pembelajaran daring melalui aktivitas di LMS Unpam dari mengerjakan tes awal pertemuan hingga tes akhir pertemuan. Jawaban. Radio button not checked. Ya. Radio button not checked. Tidak. Out of table tombol submit questionnaire. Nah, ini submit questionnaire, kita tinggal enter aja, dia akan ngomong kayak gini. Tidak dikenal. Alert sukses berhasil. Nah, dia akan ngomong kayak gitu, guys. Jadi itu tadi cara ngerjain pretest dan posttest sampai mengerjakan questionnaire di Mentari Unpam untuk tunanetra. Oh iya, mungkin teman-teman tadi ada yang bertanya-tanya ya, kok kita cuma kayak gitu tapi waktu pengerjaannya 27 menit yang di posttest tadi ya. Jadi sebelumnya aku udah pernah login, udah pernah klik pengerjaan kuis tadi, cuma karena aku mau ngasih tunjuk tutorial sama kalian, jadi aku tutup dulu, lalu aku login lagi dan klik lagi kerjakan kuis gitu. Jadi ya jangan heran kalau waktunya selama itu gitu guys. Jadi itu dulu video tutorial dari aku hari ini. Untuk kurang lebihnya aku mohon maaf kalau ada banyak typo aku ngomong, kalau ada suara-suara di sekitar. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, aku nggak bosen ngingetin ini sama kalian. Dan buat kalian yang mau request konten, kira-kira next bikin konten apa lagi, boleh tulis aja di kolom komentar. Oke guys, selamat melanjutkan aktivitas. Unpam Inklusi Mahasiswa Berprestasi. Bye-bye.